Gawat nih, selain perubahan iklim, ternyata ada 5 perubahan bumi yang nyaris melampaui batas aman kehidupan loh. Anggapan bahwa bumi dapat memenuhi semua kebutuhan kita kini diuji oleh perkembangan peradaban manusia yang menyebabkan dampak yang lebih besar. Sebuah riset dilakukan oleh kelompok ilmuwan Earth Commission telah memetakan 8 batasan aman dan adil untuk 5 sistem di bumi. Penelitian ini merupakan yang pertama untuk mengidentifikasi batasan dalam perubahan sistem bumi dan dampaknya terhadap manusia. Batasan tersebut bertujuan untuk menjaga keamanan dan keberlanjutan planet kita, serta meredam ancaman besar yang dapat mempengaruhi manusia dan menjadi tolak ukur kesehatan bumi. Peneliti menetapkan batasan tersebut dari skala lokal hingga global agar dapat digunakan dalam pengukuran dan pengelolaan semua sistem di bumi. Inilah 6 batas tersebut. Pertama, batasan iklim. Pemanasan tak lebih dari 1,5 derajat Celcius. Perjanjian Paris telah menyetujui pembatasan pemanasan suhu global hingga 1,5 derajat Celcius dengan tujuan menghindari risiko besar yang dapat menyebabkan peristiwa iklim yang berbahaya. Saat ini, kita sudah melihat dampak dari pemanasan sebesar 1,2 derajat Celcius, di mana banyak orang yang terkena dampak bencana terkait iklim seperti gelombang panas di beberapa negara, seperti China, Kanada, Pakistan, Amerika Serikat, dan Afrika. Jika suhu meningkat hingga 1,5 derajat Celcius, ratusan juta orang bisa menghadapi suhu tahunan yang melebihi batas aman manusia, yang dapat menjadi mematikan. Oleh karena itu, langkah-langkah untuk mengurangi emisi karbon menjadi sangat mendesak. Kedua, ambang biosfer. Dengan memperluas ekosistem alami hingga 50-60% dari luas bumi. Kesehatan biosfer sangat penting untuk menciptakan kondisi yang aman dan adil. Melalui penyimpanan karbon, pengaturan siklus air global, kualitas tanah, perlindungan serangga penyerbuk, dan jasa-jasa ekosistem lainnya. Untuk menjaga jasa-jasa ekosistem, diperlukan setidaknya 50-60% dari luas bumi yang tetap dalam keadaan alami. Ketiga, batasan air. Dengan menjaga air tanah dan melindungi air sungai. Keseimbangan dalam pasokan air sangat penting, karena terlalu banyak atau terlalu sedikit air pasti dapat menyebabkan masalah. Untuk menjaga keseimbangan dalam daur air, perlu memastikan bahwa penambahan atau pengambilan air dari sungai tidak melebihi 20% dari total debitnya dalam sebulan. Lalu yang keempat, batasan pupuk dan unsur hara. Kurangi separuh limpasan air yang mengandung pupuk. Penggunaan pupuk berlebihan oleh petani dapat menyebabkan aliran nitrogen dan fosfor ke sungai dan laut melalui hujan. Hal ini dapat menyebabkan rendakan alga yang dapat merusak ekosistem dan mempengaruhi kualitas air minum. Dengan mengurangi penggunaan pupuk berlebihan di banyak negara dapat menyebabkan peningkatan penggunaan pupuk di negara-negara yang kekurangan. Dan yang terakhir, batas aman polusi aerosol, pangkas polusi udara, dan kurangi perbedaan antar negara. Saat ini konsentrasi aerosol belum mencapai tingkat yang dapat mengubah cuaca, tetapi polusi partikel debu tetap menjadi ancaman di banyak negara dan menyebabkan 4,2 juta kematian setiap tahun. Diperlukan langkah-langkah untuk mengurangi polutan ini ke tingkat yang aman, yaitu sekitar 15 mikrogram per meter kubik udara. Kita harus segera bertindak untuk menciptakan masa depan yang adil dan aman bagi manusia dan planet ini. Untuk mengatasi kerusakan yang disebabkan oleh peradaban manusia, kita perlu mengadopsi tindakan yang berbasis sains dan menetapkan target yang jelas. Kalau bukan kita, siapa lagi?